Sampah plastik adalah ancaman yang nyata bagi lingkungan. Di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, plastik telah menjadi polutan besar yang mencemari laut, tanah, bahkan rantai makanan kita. Dari miliaran ton plastik yang diproduksi, hanya sebagian kecil yang berhasil didaur ulang. Sementara sisanya mengendap di tempat pembuangan dan mengotori alam. Setiap tahunnya, sampah plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terurai sepenuhnya. Dalam skala global, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Tetapi di tengah ancaman itu muncul sebuah harapan dari tanah Belitung. Sebuah inovasi yang sederhana, namun penuh arti. Di sini, komunitas UMKM telah menemukan cara memanfaatkan tanaman purun, sebuah tanaman liar yang tumbuh subur di kolong-kolong bekas tambang. Rumput liar ini yang sebelumnya tak dianggap memiliki nilai, kini menjadi solusi alternatif pengganti sedotan plastik, membawa manfaat ekonomi dan juga dampak lingkungan yang positif. Disinilah dimulai perjalanan yang tidak sederhana. Tanaman purun tumbuh di lahan basah bekas tambang yang dalam bahasa lokal disebut kolong. Di balik kolong ini, bahaya tersembunyi sering mengancam para pencari purun. Tidak jarang, buaya menampakkan diri di sekitar perairan tersebut. Untuk memastikan keamanan, warga harus menunggu waktu tertentu saat mereka tahu buaya tidak berada di sekitar kolong. Atau mereka menggunakan cara-cara khusus yang diwariskan turun-temurun dalam mengambil purun dengan lebih aman. Alhamdulillah hampir 5 tahun lah gitu. Lokasi sih banyak, cuman tidak sejalur gitu. Kalau ini jalur ada 3 tempat, ya kalau yang jalur sebelah itu ada 2 tempat gitu. Baik Kausang, depan PU gitu, daerah seberang, gitu. Terus ini terakhir ini kita ini berada di Kelkadukong gitu. Ya memang jenisnya purun ini memang diamnya tempat rawa-rawa, ya tempat banyak air gitu. Ya kesulitannya cuman ya itulah sama manusia lah gitu, hama gitu, tergantung hama kita pertumbuhan dia ini terhambat gitu. Pertama kebakaran, pertama proses pengambilan timah misalnya, itu. Kondisi air baru musim panas, dia kering. Dia gitu yang itu menyebabkan orang tuh jadi ragu untuk ke situ kan, jadi tidak rusak gitu. Tergantung juga pesanannya. Orang pesannya minta besok pergi ngambil, ya pagi pergi ngambil. Iya, biasa juga sore. Tergantung waktunya juga kan, lihat keadaan mendung apa tidaknya. Meski berisiko, bagi warga usaha ini tetap berarti. Purun dipotong dari kolong-kolong, kemudian dikumpulkan dan dibawa pulang untuk diproses lebih lanjut. Tanaman liar yang dulunya hanya menjadi penghias di lahan bekas tambang, kini menjadi tumpuan baru untuk mata pencarian masyarakat. Adalah Hartati, sosok di balik inovasi ini, yang membentuk UMKM Purunea pada tahun 2019. Ia melihat potensi purun yang begitu banyak tumbuh namun belum dimanfaatkan. Ia terpikir untuk mengolahnya menjadi sedotan alami, yang kemudian melalui berbagai proses untuk memastikan produk ini higienis, aman, dan tak mengubah rasa minuman. Nama saya Hartati, saya berasal dari Tanjung Pandan.
Saya founder dan owner dari Purunea. Purunea ini sendiri adalah usaha UMKM yang bergerak kami memanfaatkan alam, bahan dari alam, yaitu sedotan yang ramah lingkungan yang berasal dari rumput, namanya rumput purun. Sebenarnya banyak ceritanya, itu cukup membuat saya juga tidak percaya bahwa ini akan menjadi sebuah produk yang bisa bermanfaat buat lingkungan mungkin sosialnya. Jadi di awal itu ketemu dengan purun ini, memang purun ini bukan sesuatu yang langka untuk di kita ya, apalagi di daerah seputaran Bangka Belitung yang dulunya dimanfaatkan dari masyarakat untuk membuat tali, membuat kerajinan-kerajinan lainnya seperti tikar. Tetapi dengan banyaknya masuk produk-produk baru yang lebih menarik mungkin dari warna dan sebagainya, sehingga purun ini sendiri terlupakan. Nah, waktu itu saya hanya berpikir ini melihat purun itu dengan banyaknya ini, hanya berpikir ini apa bisa menjadikan kerajinan gitu kan. Berpikirnya yang untuk kerajinan saja, melanjutkan warisan dari yang dahulu, apa sih yang bisa kita kembangkan dari purun ini sendiri. Tetapi ternyata di situ saya ketemu ide gitu. Kita ketemu ide, kebetulan saya dengan beberapa teman juga ketemu ide itu, ide yang melihat ini bisa loh jadi sedotan gitu. Nah, gimana caranya? Ya udah, kita treatment. Saya akhirnya treatment sendiri, kita coba gimana seperti apa. Nah, hanya ya kita berani untuk membuka diri bahwa kita punya suatu produk dari rumput alami yang bisa membantu mengatasi salah satunya masalah sampah plastik. Tantangannya karena kita nggak punya ilmunya. Karena kita belum punya prakteknya, kita belum pernah melakukan ini seperti apa untuk jadikan sebuah sedotan gitu. Jadi itu tantangan besar saya waktu itu. Jadi saya harus berpikir ini gimana sih agar sterilisasinya, gimana caranya untuk ini tidak merubah bentuk, tetapi bisa digunakan dan sebagainya. Nah, itu perlu treatment. Ya kurang lebih 1 tahun lah kita treatment. Saya kebetulan juga kadang pulang kerja ini langsung ada rasa penasaran gimana sih ini caranya gitu, karena kita memang tidak ada melihat ke yang lain gitu, atau ada contoh sampel yang pernah kita lihat gitu produk-produk ini sebelumnya. Ini benar-benar kita menemukan dan gimana caranya membuat ini menjadi sebuah sedotan. Dari awal tuh tantangan besarnya kita memperkenalkan sedotan yang ramah lingkungan ke publik. Karena jujur saja, mindset kita itu masih berpikir yang gampang, tetapi kita tidak pernah memikirkan dampaknya gitu. Nah, tantangan saya itu memperkenalkan purun ini sendiri, sedotan yang ini gimana caranya orang aware dengan lingkungan, orang peduli dengan lingkungan, dan orang ada keinginan untuk memulai gitu. Jadi tantangan itulah yang saya rasa itu challenge buat kami gitu, buat saya sendiri, proses belajar, proses bersabar, gimana caranya memberikan edukasi agar orang ini menjadi salah satu untuk kita mengatasi permasalahan masalah limbah plastik gitu. Nah, sampai sekarang pun kami terus mengedukasi itu dengan masyarakat, baik pun dengan melalui media sosial gitu. Salah satunya juga dengan media-media yang selalu mensupport kami gitu kan, untuk gimana caranya ini membuka pikiran kita, mata kita ini. Oke, kita beralih yang harus benar-benar ini bisa menjadi suatu penyelesaian masalah ya, untuk permasalahan yang limbah plastik. Karena sedotan ini terbesar penyumbang masalah limbah plastik. Nah, tantangan inilah sampai sekarang kami lakukan terus. Kami tetap mengedukasi, memberikan informasi-informasi ke masyarakat. Ini tidak akan meninggalkan jejak sampah. Nah,
dengan berjalannya waktu tadi semakin banyak orang yang mulai peduli, mulai melirik, mulai memakai gitu. Seperti apa sih ini? Ternyata seperti yang kita ketahui ya, di wilayah Belitung ini sendiri juga beberapa hotel, mereka beberapa resto juga konsisten untuk menggunakan sedotan purun ini sendiri. Sembari mereka di situ memperkenalkan dengan masyarakat, ya masyarakat yang menggunakan sedotan di resto ataupun di hotel mereka. Mengenai produk itu yang dibawa dengan Mas Menteri ya waktu itu ya, dengan Mas Menteri itu sesuatu yang apa ya, kabar yang tidak saya duga, kabar gembira dari Allah yang tidak bisa kami duga. Karena memang sebelum itu saya sudah beberapa kali ketemu beliau dan beliau pun sangat-sangat eksis sekali dengan produk ini karena beliau mendukung sekali. Nah, beberapa kegiatan juga di Kementerian Menparekraf juga menggunakan sedotan ini sebagai souvenir dan sebagainya gitu. Nah, waktu itu saya masih ingat sekali, saya dihubungin dari staf beliau dan dari dinas provinsi dan kabupaten juga untuk mempersiapkan pengiriman produk ke Mas Menteri waktu itu. Nah, sehingga saya tuh menjelang Hari Raya Idul Fitri, saya pikir ini beliau memperkenalkan produk, mungkin mau dibawa ke kolega-kolega beliau dan sebagainya gitu. Nah, hanya waktu itu mendengar kalau bisa 2 hari harus sampai di tempat beliau gitu. Karena saya ingat sekali paket waktu itu masih membludak-bludaknya, saya takut sekali tidak sampai. Nah, 1 hari sebelum Lebaran itu sampai. Nah, karena tadi saya berpikir ini hanya karena memang beliau support dengan purun ini sendiri. Beliau juga mungkin mau memperkenalkan dengan tamu-tamu beliau, kolega-kolega beliau. Jadi tidak pernah terpikir bahwa ini akan dibawa ke orang-orang penting dunia ya, orang-orang penting di dunia gitu. Jadi begitu beberapa hari setelah Lebaran, saya masih ingat Lebaran ketiga itu banyak yang menghubungi saya. Ternyata produk ini dibawa beliau ke sidang PBB. Nah, di saat itulah ya Allah, ini ternyata apa yang kita lakukan itu kita tidak akan pernah tahu. Yang penting tujuan dan prosesnya itu kita harus bersabar dan benar-benar tujuan yang baik gitu. Nah, dari situ beliau ketemu saya juga, akhirnya beliau menceritakanlah alurnya gitu. Nah, tadinya beliau, apa sih yang aku bawa gitu, dengan di sidang PBB ini apa yang mesti aku bawa, ini bukan hanya sekedar tapi ini sudah jadi suatu perbuatan gitu ya, bukan hanya sekedar ini baru opini atau baru hanya untuk ini perencanaan lah gitu. Tapi ini benar-benar sudah terjadi gitu. Apa yang mesti saya bawa? Dan ide itu muncul dengan sendirinya. Nah, dan satu yang beliau juga sampai karena ini kan kita bawa box gitu ya, masuk ke ruang sidang yang harusnya ini masuk dulu nih, karena ini kan salah satu bahan presentasi. Tetapi dengan semuanya karena yang dari atas ya, Allah Tuhan memberikan kemudahan membawa box ini masuk ke ruang sidang PBB itu dengan gampang dan mudahnya tanpa ada pemeriksaan yang lebih detail. Hanya beliau mengatakan ini bahan presentasi saya, harus saya bawa, harus saya sampaikan ke publik, dan itu lolos dengan mudahnya. Ya, alhamdulillah dari situ luar biasa, beliau memperkenalkan ini bukan hanya sekedar wacana kata beliau, tapi sudah jadi aksi nyata. Ini sudah kami ada di Indonesia, khususnya di Belitung. Proses produksi pun dimulai. Tanaman purun yang telah dipotong dibawa ke rumah produksi UMKM Purunea. Di tangan-tangan ibu rumah tangga di Desa Dukong, Tanjung Pandan, tanaman purun segar ini lantas diolah. Mereka dengan telaten memotong, membersihkan, dan mengeringkan purun hingga siap dipasarkan. Proses ini memakan waktu cukup lama, mulai dari pemotongan, pembersihan buku-buku purun,
pembersihan, perebusan, hingga penjemuran. Penjemuran ini bisa memakan waktu hingga 3 hari tergantung pada cuaca. Setelah kering, batang purun siap dikemas. Upaya ini tidak berjalan sendiri. Pemerintah daerah melalui PLUT KUMKM Belitung telah memberikan dukungan untuk pengembangan UMKM ini melalui fasilitas perizinan, desain kemasan, hingga promosi dengan melibatkan dalam berbagai pameran di dalam dan di luar daerah. Dukungan pemerintah ini menjadikan produk sedotan purun sebagai salah satu produk unggulan dari Belitung. Dengan adanya pembinaan dan bimbingan, UMKM ini semakin mantap dalam mengembangkan produknya, mengedepankan kualitas yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Eliana, saya Kepala UPT PLUT KUKM dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tenaga Kerja. Ya, jadi sebenarnya sedotan purun ini foundernya adalah Ibu Hartati ya. Nah, Ibu Hartati ini sudah lama menjadi binaan kami dari Dinas KUKM PTK dan khususnya dari UPT PLUT KUKM. Kalau nggak salah itu dia udah sekitar dari tahun 2020 ya, kalau nggak salah dia sudah bergabung menjadi UMKM, di mana yang dia kelola adalah sedotan dari batang purun ya. Nah, batang purun ini hanya ada di Belitung ya, kalau nggak salah ada di Belitung dan ada di Kalimantan kalau nggak salah seperti itu. Nah, UKM sedotan purun ini memang sudah menjadi binaan kami cukup lama, di mana kami memberikan pendampingan kepada UMKM Purunea, khususnya Ibu Hartati, dalam pengelolaan usahanya menjadi maju dan berkembang seperti saat ini. Jadi kami dari UPT PLUT KUKM, khususnya dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan Tenaga Kerja, kami sudah melakukan beberapa pendampingan kepada UMKM. Salah satunya adalah kami memberikan fasilitasi ya. Salah satu fasilitasi yang sudah kami berikan adalah UMKM sedotan purun ini kemarin sudah kita berikan untuk fasilitasi sertifikat halal ya. Kemarin kita berikan fasilitasi sertifikat halal gratis. Kemudian kita juga bantu untuk nge-branding produk
Purunea ini ya. Awalnya dia kemasannya bukan seperti ini dahulu ya. Kemudian kami bantu untuk rebranding kembali kemasannya sehingga menjadi kemasan yang cukup baik dan bisa kita tampilkan di media sosial sehingga produknya menjadi lebih terkenal ya. Nah, kemarin pun waktu dibawa oleh Pak Sandiaga Uno juga kemasannya yang sudah kami branding seperti ini. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian apalagi yang pernah kami berikan fasilitasi kepada UMKM Purunea adalah selain sertifikat halal, kemudian kami juga ngebantu nge-branding produknya. Kemudian kami juga kemarin juga pernah mengusulkan untuk memberikan bantuan peralatan kepada UMKM Purunea, tetapi masih banyak sekali kendala kemarin itu sehingga sampai saat ini belum bisa kita realisasikan. Tetapi nanti insya Allah kita akan terus upayakan bagaimana pemerintah Kabupaten Belitung khususnya dari Dinas KUKM PTK Kabupaten Belitung dan Dinas Koperasi UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan bantuan dalam bentuk peralatan alat kepada UMKM Purunea. Nah, kemudian kita juga pernah membantu memfasilitasi UMKM Purunea ini untuk fasilitasi hak merek ya. Jadi hak merek Purunea ini sudah kita catatkan menjadi hak merek untuk hakinya, hak kekayaan intelektualnya sudah kita daftarkan sehingga Purunea ini sudah punya hak paten ya. Jadi dia sudah tidak bisa diplagiat lagi oleh kelompok-kelompok yang lain, UMKM yang lain karena Purunea ini sudah tercatat di DJ Kemenkumham seperti itu. Kenapa UMKM Purunea ini kita termasuk kategorikan UMKM unggulan? Ya, pertama, dia mengangkat kearifan lokal. Ya, kalau UMKM lain mungkin kayak pengolahan perikanan, kelautan, pertanian itu mungkin biasa ya. Mungkin seperti kayak kerupuk, keripik itu bukan hanya di Belitung, di Pulau Jawa ada, di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Bali pun ada. Nah, kalau Purunea ini, sedotan purun ini dia hanya ada di Belitung. Makanya kita anggap ini adalah kearifan lokal yang akan kita angkat ke permukaan dan akan mengharumkan nama Pulau Belitung. Seperti itu. Itu satu ya. Kedua, kenapa ini kita jadikan unggulan? Karena dia bisa merepresentatifkan produk-produk Belitung ini sehingga bisa mencapai ke cakupan yang lebih luas ya. Produk sedotan purun ini sudah melanglang buana ke hotel-hotel ya. Jadi kita selalu upayakan produk ini sudah ada di hotel. Salah satu contohnya kemarin kita sudah ada kerjasama dengan dari hotel yang dari Bandung ya, waktu itu dari grup Accor ya. Jadi grup Accor itu kita kerjasama dengan mereka, artinya produk sedotan purun ini akan ada di hotel-hotel bintang 4 dan bintang 5 di grup Accor ya. Contoh di Mercure ya, kemudian di Hotel Ascot, di Hotel Aston, dan seterusnya ya. Nah, jadi produk UMKM sedotan purun ini nanti akan menjadi merepresentatifkan produk unggulan Belitung yang akan kita tampilkan di hotel-hotel sebagai untuk sedotannya, pengganti sedotan yang plastik ya. Karena ini adalah produk yang ramah lingkungan. Ya, ini aman sekali dan sudah ada sertifikat halalnya, jadi aman sehingga produk ini tidak perlu didaur ulang. Ya, kalau plastik itu kan kita masa ininya kan lama. Nah, kalau ini bisa sekali pakai habis ya. Selain dia menjadi sedotan purun, produk ini kenapa unggulan? Batang purun itu bisa kita jadikan produk seperti kerajinan ya. Kemudian misalnya kita membuat yang namanya aksesoris, kemudian tempat tisu, kemudian hiasan-hiasan dinding. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tas juga bisa kita jadikan dari purun ini, dari batang purun ini, seperti itu. Nah, kenapa kita jadikan unggulan? Ya karena itu, karena memang ini juga produksinya juga sudah lumayan banyak ya, kapasitasnya juga sudah banyak karena sudah didukung oleh beberapa peralatan yang lumayan juga bisa kita banggakan, sehingga kapasitas produksinya juga sudah cukup ya, sehingga bisa mengakomodir kebutuhan sedotan ini di pihak hotel. Kemudian juga kalaupun memang untuk ekspor juga insya Allah kita juga akan bantu ya untuk peningkatan kapasitas produksinya sehingga bisa mencapai ekspor yang kita inginkan, seperti itu.
produk sedotan purun ini memang sudah kita kurasi ketika G20 dari tahun 2020 kemarin ya. Nah, dan dia sudah lolos sebagai kurasi produk. Nah, selain dia juga kita ikutkan di acara G20 Expo, kemudian juga Belitung Expo, kemudian ketika ada pameran Akasi di Jakarta, kemudian juga ada beberapa pameran yang sudah kita ikuti baik itu skala luar negeri dan dalam negeri. Produk ini sudah selalu kita bawa ya, selalu kita pamerkan, selalu kita promosikan ya, supaya produk ini terkenal dan orang menjadi cukup banyak. Dan salah satunya lagi upaya kami untuk mempromosikan produk sedotan purun ini adalah kita jadikan sedotan purun ini menjadi salah satu goodie bag, menjadi souvenir ya. Kalau misalnya kita ada kegiatan dari kementerian, dari mana, nah ini selalu kita jadikan sebagai goodie bag, oleh-oleh, souvenir ya. Kebetulan juga sedotan purun ini juga sudah kerjasama dengan Bank Indonesia, sehingga produknya juga ketika ada kegiatan di luar daerah, di luar negeri, di tingkat nasional, produk ini selalu kita jadikan souvenir seperti itu. Nah, itu salah satu cara kita untuk mempromosikan. Selain juga produk ini juga sudah ada di e-commerce ya, di marketplace ya, sehingga ini bisa dibeli secara online juga seperti itu. Ya. Pada Mei 2022, produk sedotan purun Belitung mendapat pengakuan internasional saat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membawanya ke forum PBB di New York. Dengan bangga ia menunjukkan bahwa sedotan berbahan alami ini bisa menjadi solusi nyata untuk menggantikan plastik. Sedotan purun dari Belitung ini tidak hanya mengangkat nama Belitung di kancah internasional, tapi juga membuktikan bahwa produk lokal mampu bersaing dalam mendukung konsep pariwisata berkelanjutan. Langkah nyata untuk mendukung keberlanjutan ini kini juga mulai diambil oleh pihak perhotelan. Swiss Bell Resort Belitung telah mengadopsi sedotan purun sebagai pengganti plastik dalam operasional sehari-hari. Ini adalah komitmen mereka, tidak hanya untuk mendukung UMKM lokal, tapi juga sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan memilih sedotan yang ramah lingkungan, mereka turut andil dalam menjaga keindahan alam Belitung. Ya, terima kasih. Nama saya Johandi, selaku Hotel Manager di Swiss Bell Resort Belitung. Sudah di sini membersamai hotel ini sejak baru buka sampai sekarang. Jadi sudah 6 tahun 2 bulan. Menggunakan purun ini sejak 2019. Waktu awal hotel ini buka, kami tertarik karena ini produk lokal Belitung ya, UMKM Belitung, dan Swiss Bell sendiri juga punya program sustainability untuk mengurangi bahan-bahan plastik. Salah satunya sedotan-sedotan plastik yang kami berpindah dari sedotan plastik ke produk purun ini sendiri untuk mendukung UMKM lokal dan produknya juga bagus. Tidak ada rasa-rasa aneh ketika kita gunakan untuk minum minuman hangat ataupun pengalaman tertentu. Penggunaan purun ini ada respon-respon positif, terutama dari tamu-tamu mancanegara. Mereka ada yang menanyakan bahannya dari apa, kemudian ini produk mana, dan itu yang kami juga berikan penjelasan ke tamu-tamu bahwa ini produk lokal UMKM Belitung gitu. Bahkan ada yang mempertanyakan tanamannya seperti apa bentuknya. Nah, nilai tambah ke hotel, programnya hotel juga memang mengarah ke sana, jadi sangat menarik buat tamu-tamu mancanegara terutama yang menanyakan sering. Inovasi sederhana ini adalah langkah kecil namun bermakna dalam menghadapi krisis lingkungan yang lebih besar.
Dari tangan-tangan terampil masyarakat lokal, lahir sebuah produk yang tak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga membawa pesan tentang keberlanjutan. Sedotan purun adalah bukti bahwa solusi lingkungan bisa dimulai dari rumah, dari tanah kita sendiri, dan bahwa setiap langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Tidak hanya bermanfaat bagi para penggunanya, sedotan purun juga menjadi lambang keberhasilan komunitas lokal dalam menciptakan peluang ekonomi yang ramah lingkungan. Mereka telah membuktikan bahwa kearifan lokal dapat menghasilkan produk yang berdampak luas. Tak hanya di dalam negeri, tetapi hingga ke kancah internasional. Dari pengambilan purun di kolong-kolong bekas tambang hingga proses produksinya yang melibatkan banyak pihak, sedotan purun telah melalui perjalanan panjang untuk menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat Belitung menunjukkan bahwa untuk menjaga lingkungan tidak selalu memerlukan teknologi tinggi. Kadang solusinya adalah kembali ke alam, menggunakan apa yang sudah ada di sekitar kita dengan cara yang bijaksana. Inisiatif ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa lingkungan adalah tanggung jawab bersama dan perubahan nyata dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Sedotan purun adalah salah satu langkah kecil, namun dengan dukungan yang besar, langkah kecil ini bisa menjadi jalan menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.